Dan hari ini saya akan ngobrol sedikit mengenai kesehatan jantung kita dan latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Check this out. Oke guys, jadi kita akan bicarakan sedikit mengenai jantung kita. Dan kita harus tahu dulu bahwa jantung kita berfungsi untuk memompa darah ke seluruh anggota tubuh kita. Jadi saat tubuh kita membutuhkan aliran darah yang lebih banyak, saat tubuh kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak, maka jantung kita akan bekerja memompa lebih banyak lagi aliran darah ke seluruh anggota tubuh kita. Dan saat kita berolahraga, apapun olahraga kita itu, baik kita berolahraga lari, Anda berolahraga sepeda, renang, ataupun seperti kita yang spesifik berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, maka kita akan membutuhkan aliran darah dan oksigen yang cukup banyak ke seluruh anggota tubuh kita. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita pahami, bahwa yang namanya jantung itu seperti yang kita pahami adalah seperti itu anggota tubuh kita yang lain, itu mempunyai kapasitas kerja sesuai dengan badan kita masing-masing. Dan yang harus dipahami juga bahwa yang namanya kapasitas kerja jantung itu akan berhubungan langsung dengan usia. Nah, ini hal yang penting sekali, kenapa kita harus paham dan kita harus sadar diri, disesuaikan yang namanya intensitas saat kita berlatih dengan usia kita masing-masing. Caranya bagaimana kita mengetahui kapasitas jantung kita masing-masing? Gampangnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mengambil satu patokan itu adalah angka 220. Angka 220 tadi akan dipotong dengan usia kita masing-masing. Let's say Anda berumur 20 tahun, maka kapasitas kerja maksimal jantung adalah 220 dipotong dengan 20. Jadi hasilnya adalah 220 minus 20 adalah 200 BPM atau 200 beat per menit. Itu maksimal detak jantung Anda yang boleh Anda pakai untuk Anda latihan saat Anda berusia 20 tahun. Kalau Anda berumur 30, maka 220 dipotong 30 adalah 190. Kalau Anda berusia 40, maka ada 220 dipotong 40 atau 180 BPM. Kalau Anda 50 ya Anda kurangi lagi, 220 dipotong 50 hasilnya 170 BPM. Itu adalah kapasitas beat, jadi detak jantung maksimal yang boleh Anda pakai saat Anda berolahraga, apapun itu jenis olahraganya. Jadi Anda berarti BJJ, Anda pastikan bahwa itu adalah kapasitas maksimum yang Anda pakai saat Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi apakah boleh kita berlatih itu maksimal terus? Jadi saya pakai, oke kalau gitu saya gaspol. Kalau saya umur 20 saya gaspol sampai 200 setiap kali saya berlatih BJJ. Tentu saja kalau Anda bertanya kepada saya apakah boleh, jawaban saya adalah no. Karena itu adalah angka maksimum yang boleh Anda capai. Nah sebaiknya bagaimana? Sebaiknya Anda berlatih di bawah angka itu. Yang disarankan adalah sekitar 60-80% dari angka maksimum tadi. Kenapa? Kalau Anda paksakan di maksimum terus, namanya jantung itu juga akan mengalami kelelahan. Dia akan mengalami overuse. Nah, ini yang tidak baik bagi kesehatan kita di jangka panjangnya nanti. Jadi bagi teman-teman yang sekarang usianya sudah lebih dari 30 tahun, let's say seperti saya usia sudah 40 tahun, saya tentunya harus membatasi kapasitas dari kerja jantung saya sendiri. Jadi kalau saya di umur 40 ya saya pakai hitungan tadi 220 dipotong 40, berarti maksimal saya ada 180 beat per menit. Saya akan mengusahakan bahwa badan saya tidak bekerja melebihi kapasitas tadi. Lah terus bagaimana saat saya berlatih BJJ? Bukankah saya harus berlatih ekstra dan sebagainya? Yes, bisa Anda berlatih dengan hard. Tetapi contoh saat Anda sparring, tidak selalu Anda harus sparring non-stop. Bisa Anda melakukan sparring round 1 Anda ikut. Kemudian saat round 2 mungkin Anda masih detak jantung Anda belum terlalu tinggi, Anda ikut lagi. Kemudian round 3
Kalau Anda merasa bahwa kok saya kok napasnya udah mulai megap-megap dan sebagainya, maybe it's better kalau Anda take a break di round 3, Anda tidak ikut dulu. Round 3 Anda take a rest dulu. Round 4 Anda hajar lagi. Kenapa? Saat Anda rest selama ronde misalkan 5 menit, 6 menit Anda rest, detak jantung Anda akan turun. Kemudian berarti Anda berada di pada safe zone, ada zona jantung yang aman untuk Anda pakai latihan lagi. Anda genjot lagi di ronde keempat, Anda berlatih lagi. Kemudian misalkan ronde 4 Anda merasa masih oke, Anda bisa teruskan ke ronde yang kelima, atau Anda take a break lagi, baru Anda berikutnya Anda ikut lagi. Jadi jangan pernah kita memaksakan detak jantung kita sampai angka maksimal. Banyak terjadi kasus olahragawan yang mengalami gagal jantung. Contoh saat bersepeda, saat berlari, atau saat olahraga yang lain karena memaksakan. Jantungnya sudah overuse, sudah sangat kelelahan, tetapi terus dipaksakan bekerja pada heart rate yang sangat amat tinggi. Nah, ini akan sangat membahayakan. Cara mengukurnya bagaimana? Gampang, Anda pakai jam tangan. Mungkin Anda punya jam tangan smartwatch yang bisa mengukur detak jantung seperti punya saya. Ini bisa untuk dipakai untuk mengukur detak jantung kita secara otomatis. Atau Anda pakai jam tangan biasa manual, Anda pakai mengukur di nadi. Jadi Anda cari nadi Anda di sini, Anda cari nadi yang berdenyut di sini, Anda pakai 2 jari atau 3 jari, Anda tempelkan di sini, Anda mengukur. Cara mengukurnya bagaimana? Anda bisa mengukur full selama 60 detik. Anda hitung selama 60 detik berapa detak jantung Anda. Anda hitung aja 1, 2, 3. Anda hitung seperti itu. Atau Anda mengukur selama 30 detik. Kemudian angkanya Anda kalikan 2. Itu adalah detak jantung Anda dalam 1 menit. Nah, ini yang penting. Jadi jangan pernah Anda memaksakan. Terutama Anda yang sudah berusia lebih lanjut. Jangan pernah kita menyamakan seperti anak-anak muda yang umurnya 20, 17 tahun. Mereka punya heart rate yang kapasitasnya jauh lebih tinggi daripada kita. Mereka bisa berolahraga lebih panjang. Mereka recovery time-nya juga lebih pendek. Mereka habis tinggi itu akan turun ke recovery zone itu dengan waktu yang lebih pendek. Jadi kita harus pahami. Itu akan berbeda antara orang yang sudah berusia di atas 30, 40 tahun, 50 tahun, 60 akan berbeda dengan usia yang jauh lebih muda. Dan jangan pernah memaksakan kita mengejar performa seperti mereka yang usianya di bawah kita. Kemudian juga ngomong mengenai intensitas saat sparring. Sometimes it's okay untuk Anda mengejar all out. Let's say ini round 1, Anda masih cukup fresh, Anda boleh dan mungkin Anda bisa untuk kejar sparring all out 5 menit, 6 menit, Anda kejar all out, Anda kejar terus, kejar takedown, Anda kejar position, Anda kejar submission. It's okay mungkin, ini round 1, Anda masih cukup fresh, Anda punya cukup banyak energi, Anda mulai dari heart rate yang lebih rendah, Anda elevate sampai heart rate yang cukup tinggi. Kemudian Anda take a break di ronde yang kedua. Anda mungkin take a break atau Anda tetap bermain lagi, Anda lanjut ke ronde 2, tapi Anda semestinya mengatur ritme Anda sedikit lebih rendah daripada round 1. Dan ini juga berlaku untuk yang lebih muda pun juga demikian. Walaupun Anda usia masih cukup muda, tetapi jangan pernah Anda paksakan melebihi kapasitas Anda. Caranya bagaimana yang simple selain dengan cara mengukur tadi, ada namanya breath talking test. Jadi kalau Anda bisa ngomong, saat jantung Anda berdetak dengan kencang, Anda masih bisa ngomong dengan lancar, itu sebagian orang mengatakan bahwa itu masih cukup oke bagi Anda untuk melanjutkan latihan. Tetapi kalau saat detak jantung Anda terlalu tinggi, kadang-kadang Anda untuk berbicara sudah tidak bisa, Anda sudah harus tersengal-sengal untuk berbicara. Sebaiknya Anda take a break supaya rate dari jantung Anda menurun terlebih dulu sebelum Anda lanjutkan di ronde berikutnya. Itu adalah satu patokan untuk Anda bisa berlatih dengan intensitas tinggi tetapi tetap dengan batasan yang aman. Atau Anda yang berusia lebih lanjut tetapi ingin berlatih dengan yang masih muda dengan intensitas yang cukup tinggi, itu pun hal-hal yang harus Anda perhatikan. Usahakan kita berlatih pada zona aman, yaitu antara 60% sampai 80% dari angka maksimum.
Jadi Anda sudah tunjukkan di tabel di sini, Anda bisa lihat bahwa ini adalah angka yang aman untuk Anda pakai latihan. Bukan di angka yang maksimum, tetapi pada range antara 60 sampai 80% dari heart rate maksimum Anda. Oke, hope it helps. Semoga itu membantu buat Anda yang ingin berlatih dengan lebih baik lagi, dengan intensitas tinggi, tetapi tetap dengan aman. Dan bagi Anda yang membutuhkan video-video berikutnya mengenai teknik-teknik latihan di Brazilian Jiu-Jitsu, bisa Anda lihat di video di samping ini. Semoga bisa membantu Anda. Keep on training, see you on the mat. Terus.